Om Swastiastu. Terima kasih atas semua dari rekan. Saya ingin menjelaskan sebelum mengupas bagaimana sebuah pengerebongan ini terjadi seperti sekarang ini. Izinkan yang menjelaskan bahwa Desa Adat Kesiman ini adalah desa adat tua yang ada di Bali Selatan. Desa Adat Kesiman ini, di Desa Adat Kesiman ini telah banyak berkumpul, berkonsentrasi pusat-pusat pemerintahan dari zaman ke zaman. Tercatat ada 5 dinasti yang semuanya untuk pemerintahan di Bali Selatan itu ada di Kesiman. Awalnya itu zaman Udayana, ada di Amaigara, kemudian itu di angka sebelum tahun 1000 seperti itu. Kemudian ada Watu Ireng. Watu Ireng itu adalah Sri Ratna Bumi Banten, Raja Bali terakhir yang moksanya justru di Kesiman. Ada situs-situsnya ada di Pura Musen itu. Nah, kemudian karena beliau moksanya di sungai karena tidak bisa moksa, keinginan beliau moksa di api, tapi tidak bisa terlaksana, tidak bisa terwujud, tidak terbakar oleh api. Beliau mencari air yang harum, kue ayung. Nah, di sana sikal bakalnya juga bukan ayung itu di sini. Nah, ada di sebelah itu ada Pura Musen. Nah, dibuatkan suatu parayangan namanya Pura Musen. Nah, itu beliau Sri Ratna Bumi Banten, Raja Bali terakhir, moksanya justru juga di Kesiman. Kemudian tatanan berikutnya, dinasti berikutnya itu adalah Ketelangu, Kerajaan Ketelangu. Nah, ini kan Lurah Ketelangu itu memerintah di Bali Selatan, berpusatnya juga di sini. Kemudian dilanjutkan juga dengan Kiai Pemayun, kemudian ada Kesiman. Terakhir sampai zaman India Belanda 1906, artinya sudah kukutan seperti itu. Nah, itu proses daripada terbentuknya ataupun tatanan di Desa Kesiman ini seperti itu. Nah, kemudian dari proses di sana itu ada suatu situs ritus yang terjadi, ritual yang terjadi. Nah, dari sana satu contoh kita ambil dari zaman Ketelangu. Di sana ada suatu situs peninggalan di sana, itu berupa Pura Pemutaran, Pura Mutaran Jagat. Pura Mutaran Jagat ini kemudian jadi warisan sampai dari turun-temurun. Justru dari penguasa berikutnya itu justru melestarikan, juga, mengestafetkan. Kemudian juga dibuatkan di sini adalah Pura Petilan. Artinya di sana adalah dalam betenan, di sini adalah dalam duran. Seperti penataran lah konsepnya, tempat bertemu. Nah, mungkin ya di tempat lain disebut musabe seperti itu, tempat bertemu. Di sini adalah petilan, Pura Petilan. Jadinya setiap acara kegiatan utamanya ini pengilen. Artinya prosesi ngilen itu musabe di daerah lain. Di sini ada 3 tahap. 3 tahap. Pertamanya itu pada saat manis galungan. Disebut ngebekin gimana pada saat itu kami di sini memohon anugerah, mohon amerta, semua mohon kesejahteraan bagi seluruh umat manusia seperti itu. Di sana dilaksanakan pada saat manis galungan. Nah, kemudian prosesi ngilen yang kedua, prosesi musabe ataupun pengilen yang kami disebut di Kesiman ini pada saat Somo Pahing. Arti 2 hari setelah Kuningan. Nah, itu disebut dengan Nunas Amerta, jadinya mendak. Artinya di sana mendak Amerta, artinya menyongsong seperti itu, menyongsong Amerta. Nah, kemudian prosesi terakhir ngilen yang ketiga ini adalah pengerebongan ini. Nah, pengerebongan ini dilaksanakan pada saat DP PON ini Madang Sia niki adalah suatu hari yang telah ditentukan, hari yang secara kasat mata memang biasa saja, tapi ternyata hari ini sangat penuh magis yang ditentukan dari pendahulu sehingga bisa melaksanakan tradisi ngerebong ini gitu. Nah, kemudian bisa yang jelaskan bahwa mungkin secara tujuan, secara sudut pandang budayawan atau yang lain,
secara kesimpulannya bahwa ngerebong ini adalah suatu proses penyucian alam. Penyucian alam diawali dengan prosesi ritual-ritual, termasuk salah satunya itu adalah setelah ngedunang, ngilen atau sebelumnya nikah, kemudian ada mintar. Nah, itu adalah proses penyucian alam. Diawali mungkin juga dengan prosesi buteyatnya, salah satunya plecan seperti itu. Kemudian proses mintar ini adalah penyudomalan. Penyudomalan ada penyatuan akasa pertiwi, angah di sana. Nah, di sana ada suatu proses penyucian alam semesta seperti itu. Jadinya beliau mewarisi kami untuk melaksanakan tradisi ini adalah suatu proses ritual yang berguna untuk penyucian alam semesta. Penyucian alam semesta itu konsepnya, dan pada saat itu juga ngerebong itu identik juga dengan ngereh lemah. Nah, karena ditentukan harinya hari khusus ini, itu di sana ditentukan hari khusus dan dilaksanakan. Mungkin ngerehnya tempat lain mungkin malam, atau ini Nopak Pertiwi ngerehnya di lemah sebelum matahari terbit itu sudah selesai seperti itu. Matahari terbenam itu sudah selesai ngerebong itu. Tanya bang, kodok. Api ini kita api. Benar. Ya, bangkin nggak ya? Tentak kayu nang iring simpan dong, simpan. Nggak ya, ring dijau nggak ya? Ring dijau. Sarang duduk dalam. Hah? Oh, kita beli bos. Tapi yang dikit ayah sampai boleh jatah nah. Oke. Kayun simpan, kayun. Simpan nomor ke? Simpan nomor simpan. Ada sajang sari pertama deh. Giring simpan turunin nomor. Nah, kayak niki jak balik ayah. 6 bulan, 6 karya, kata dua semang. Ah, giring turunin nomor turunin. Isi baru lah, isi lagi. Ya, yang muda demon. Oke, maru. Malih 6 sasi. Ing riko ngadil.
kemudian ngerebong itu identik dengan ngerebuin, pesta. Pesta ini bagaimana suatu ada unsur kegembiraan penguasa pada zamannya raja-raja dengan ramenya masyarakat khususnya di Kesiman. Nah, di Kesiman. Nah, di sana ada suatu kegembiraan masyarakat rame itu berdatangan menganggap ini, kami di sini menganggap pengrebongan itu adalah megalung di Kesiman. Begalung di Kesiman. Rame itu datang melakukan persembahyangan, kemudian membeli sesuatu, membeli makanan ataupun jajan yang akan sampai di rumah itu dipersembahkan sebagian, sisanya itu baru disantap. Nah, ini sebelum adanya UMKM seperti sekarang ini, dari dulu di Kesiman sudah ada. Artinya yang jualan dari keramat kami itu sudah dari dulu ditentukan tempatnya jualan apa. Sampai pernah kejadian yang menggeser tempat orang jualan dulu yang dari Muni sudah jualan di sini. Nah, seperti itu. Jadinya bahwa dari turun temurun ini bertugas jualan tempat ini apa. Semua jadinya konsep UMKM itu sudah ada di sini. Nah, di sana kami membeli sesuatu, kemudian juga diaturkan di rumah soang-soang seperti itu. Nah, ini di pekramannya, di pawongannya. Sekali lagi untuk suatu konsep sebuah ritual apa sih sebenarnya pengrebongan itu adalah suatu proses penyucian alam seperti itu. Mungkin itu bisa yang garis bawahi makna daripada pengrebongan ini. yang refleksi ya dokumentasi dari tahun kalau yang ketahui selaku perjuru adat itu, karena di Awik itu 1936 itu pelaksanaan pengrebongan itu sudah ada di sana. Jadinya prosesi itu sudah ada dan adanya tatanan khusus untuk pelaksanaan ngerebong ini karena khusus di Kesiman itu secara konsep kayangan 3 tidak ada. Jadinya pusat dalam desa itu tidak ada. Tapi dengan tatanan parayangan yang ada itu adalah dalam mance pengerot seperti itu. Nah, dalam mance pengerot ini sudah ada dari dulu sebagai pelaksana daripada tatanan parayangan di Kesiman. Jadinya sebelum 1936 itu sudah dilaksanakan prosesi itu untuk pengrebongan ini sudah ada karena adanya petilan ini. Petilan ini adalah bagian daripada penataran atau petilaan dari dalam ketenan ini adalah dalam buran. Dari dulu sudah ada ya. Ya, gitu. Ini jadinya untuk ngerebong ini satu proses ataupun konsep yang dibuat oleh para leluhur ini untuk mengakomodir sistem-sistem ataupun ritual yang sebelumnya sudah diestafetkan seperti itu, sehingga adanya pura petilan ini gitu. Kalau dulu pura petilan dulu hanya satu aja dalam aja di sana. Nah, kemudian itu masih asagan dulu, yang di pengeroknya itu asagan dulu, asagan. Sekarang sudah dibentuk gedong seperti itu. Nah, itu dulu sudah ada. Jadinya sebelum adanya 1906 itu Awik di sini sudah ada ya, waktu itu kami baca, dan Karya itu tahun 37 itu sudah ada pengrebongan, itu sudah ada sebelumnya seperti itu. Jadinya sampai waktu itu sebelum zaman kemerdekaan izinnya itu ke Hindia Belanda, pemerintahan Hindia Belanda. Salah satunya ada pelaku yang bertugas waktu itu minta izinnya ke pusat pemerintahan Hindia Belanda di Singaraja waktu itu untuk melaksanakan izin ritual pengrebongan ini. Artinya waktu itu zaman Hindia Belanda setelah perang rebutan 1906 sampai 1945 ini kan ada Hindia Belandanya masih, pada saat itu izinnya dari sana
untuk melaksanakan ritual pengrebongan ini gitu. Jadinya justru dari sebelum 1936 itu sudah ada prosesi rebong ini, kami di Kesiman itu sudah ada. Justru saat COVID, pada saat COVID itu justru banyak, artinya mungkin ada suatu pemberitaan, pelarangan atau istilahnya minta ngubeng gitu kan. Sebelum Tiang Ayah 2 tahun yang lalu itu dilaksanakan ngubeng pada saat COVID antara 2020 itu, setahun sebelumnya itu ngubeng. Tapi apa yang terjadi? Ada yang kerauhan di rumahnya, ada kemudian ada yang datang ke sini entah siapa, tahu-tahu tren seperti itu. Nah, dari sana kami sepakat dari perjuru desa, semua pengelisir sahabat desa itu tidak dilaksanakan ngubeng, itu dilaksanakan dan kita melaksanakan ngerebong. Dengan konsep apa? Justru dengan melaksanakan ngerebong ini kita mohonkan penyucian alam. Kemudian ada suatu prosesi budayanya di sana. Nah, itu untuk nyumyang buta. Nah, ini satu bentuk gering, penyakit. Nah, di sana justru kita mohonkan biar tidak ada. Nah, di sana waktu itu mohon maaf juga Pak Wakil Gubernur sebelumnya hadir. Habis itu Pak Gubernur itu pada saat puncak-puncaknya, dan waktu itu semua perbekal lurah itu sudah membawakan catatan berapa sih COVID waktu itu di desa masing-masing, karena di sini ada 3 desa dinas. Sudah ada catatan yang jelas waktu itu. Astungkara setelah waktu, walaupun berdesak-desakan, anehnya juga, saya juga waktu itu agak bagaimana sih prosesnya, tapi kami mohonkan dengan kepercayaan penuh bahwa menyerahkan ke beliau, karena prosesinya waktu itu juga adalah waktu ngereh, nyontoin atau menguji coba gitu kan, kekuatan beliau itu. Dan salah satunya itu ngunying dan lainnya di sana adalah berbaur. Nah, di sana kita juga memohonkan bagaimana COVID ini tidak ada di sini. Dan terbukti waktu itu di 3 desa sampai 3 minggu belakang nol, tidak ada perubahan. Begitu berdesak-desakan waktu itu, begitu mepet ribuan orang, kami tidak ada sama sekali. Padahal puncak gitu. Nah, itu beliau or not, itu kepercayaan, tapi itu benar tidak ada. Dan istilahnya data kami minta di masing-masing desa tidak ada peningkatan kasus waktu itu, seperti itu. Karena pengrebongannya identik dengan suatu ritual, walaupun tidak bantennya tidak begitu besar, tapi laku daripada tantranya ini luar biasa. Jadinya magisnya ini luar biasa, seperti itu pelaksanaannya. Jadi ada suatu edan yang kurang atau edan prosesinya yang ditunda ataupun tidak diadakan, ini berdampak sekali, seperti itu. Suatu contoh, tidak diadakan aja, orang tidak kenal, tidak ada tujuannya. Mungkin pas gendong anak waktu itu ada sampai
rauh seperti itu, padahal tujuannya bukan untuk kesini, bukan untuk ngayah, hanya sedikit waktu itu karena ngubeng waktu itu ada kejadian itu ibunya yang kerauhan, habis itu tahu-tahu bapaknya yang kerauhan. Nah ini bingung juga, artinya trensnya ini pada tujuannya dia bukan pemangku, bukan istilahnya warga Kesiman, banyak yang seperti itu gitu. Nah ini yang jadikan kami suatu memang pengrebongan ini suatu ritual, mungkin sama di daerah-daerah lain juga seperti itu, desa lain mempunyai suatu ciri khusus, ritual khusus yang mengandung makna yang mendalam seperti itu. Sama seperti nyepi, ini konsepnya juga bagaimana penyucian alam. Nah di pengrebong ini prosesnya sama seperti itu. Nah cuma dalam konsepnya ini di parahyangan itu ada suatu pertemuan seluruh, artinya mungkin tadi sudah dijelaskan dari parahyangan-parahyangan yang ada di Kesiman ini, mungkin sudah juga di luar desa adat Kesiman, ada dari Bekul, ada di Ubung, Sawangan, Singgi Langon, Sanur, ada dari Pemogan, itu rauh datang ke sini untuk melaksanakan juga prosesi pengrebongan tersebut. Nah mungkin dari turun-temurun, kemudian kami yang sebagai generasi penerus itu bagaimana cara kami dan mengharapkan bersama mewarisi, merawat tradisi ini dalam era seperti sekarang ini, era kemajuan ini. Artinya harapan yang selaku juga pendeta adat, pelaku adat, mengharapkan di Bali, di tempat lain juga itu desa adat yang punya ritual-ritual harus dilestarikan. Bagaimana kita merawat, karena ini aja yang kita punya, ini tradisi ini kita punya sebagai warisan budaya tak benda, karena pengrebongan ini sudah tercatat sebagai warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah tercatat di kota bahwa ini adalah warisan budaya tak benda. Jadinya kami sebagai Krama di Kesiman, siapapun itu harus melestarikan dan menjalankan tradisi ini seperti itu.
kalau adanya ngunying di prosesi di pengerebongan ini, itu adalah suatu proses dari bentuk penyucian, penyucian alam. Kemudian ada awalnya nedunang ide merawuhan, kemudian ada ngintar, kemudian ada prosesi ngunying. Nah, ini bagian pada bentuk suatu sama ngereh itu kan juga pengujian gitu kan, bahwa benar nggak kekuatan beliau itu hadir pada saat itu. Dan salah satunya bentuknya adalah ngunying. Cuma bedanya di sini yang ngunying kadang belum tentu pengurahan atau yang trans ini bedanya mungkin di tempat dengan tempat lain belum tentu pengurahan yang ada, pemangku-pemangku yang ada, kadang yang nonton, kadang yang tidak bahwa tujuannya bukan hanya kesini hanya melihat ritual, mungkin mereka yang trans, nah seperti itu, tidak memandang siapapun yang akan trans gitu, seperti itu. Jadinya itu keunikan di sini, bahwa pengujian kalau dibilang tadi bahwa pengerebongan ini salah satu niki adalah ngereh lemah. Kemudian ada ngerebuin pesta rakyat, pesta antara pemimpin krama adat dalam satu kesatuan disebut dengan megalung di Kesiman, seperti itu tadi sudah jelaskan bahwa ini mengandung makna suatu kebersamaan dan kemudian ada satu ritual yang dilaksanakan untuk penyucian alam ini. Dan tadi untuk masalah ngunying itu adalah satu bentuk bagaimana kita itu ngerehin, nyuntuin ataupun uji coba itu bahwa adakah kebesaran beliau, adakah kemusisatan beliau itu masih ada, ya, seperti itu. Jadinya